Tapi saya tidak bukan seperti Paulus. Paulus dengan gagahnya, dengan hati yang berluap-luap dengan sukacita, dia bilang, Onesimus itu adalah buah hati. Saya berharap saudara juga punya orang-orang yang saudara layani dan tetap saudara doakan sampai sekarang. Katakan dalam hati saudara bahwa mereka adalah buah hati saudara, yang dijaga dan dipelihara, yang dikasihi. Paulus melakukan apa saja bagi Onesimus supaya iman Onesimus bertumbuh. Yang dia buat adalah kembalikan Onesimus kepada Filemon. Dan itu juga adalah perjuangan bagi Paulus untuk menyadarkan Filemon menerima kembali Onesimus. Saudara, pelayanan itu bukan cuma dari mimbar ternyata. Pelayanan itu bukan cuma berkhotbah ternyata, tapi bagaimana membuat dua orang yang bermasalah. Bagaimana membuat dua orang yang pada awalnya bukan sebagai saudara seiman, sekarang menjadi saudara seiman, bisa dapat saling menerima. Saya katakan tadi, tidak mudah menjadi orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Belajarlah dari Filemon ini. Mari kita lihat tentang ini. Dia bilang, masih tentang Onesimus, dia bilang di dalam ayat 16, Onesimus itu adalah saudara kita. Dia bukan lagi hamba, melainkan dia lebih dari saudara. Dia lebih dari hamba, dia adalah saudara yang kekasih. Bagiku dan bagimu juga. Onesimus bukan lagi hamba sekarang, tetapi dia adalah saudara. Dia adalah buah hatiku. Dia adalah anakku dalam iman. Maka jika engkau menerima dia, ayat 17, jika engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ini harga yang dibayar oleh Paulus. Bayangkan kalau Onesimus tidak benar hidupnya. Paulus bilang kepada Filemon, Filemon, terima dia seperti menerima aku sendiri. Satu keyakinan yang sangat hebat ya, saudara. Saya lagi berada di tempat kerja adik saya. Saya lihat dia bekerja. Terus saya tanya ke dia, kenapa kamu nggak ajak si A, si B kerja di sini dengan kamu? Lalu dia bilang, kalau mereka kerja tidak benar, bukankah itu akan memalukan saya? Saya pikir iya ya. Tapi saya mau bilang ke dia sebenarnya, nggak mungkin lah, pasti dia benar. Tapi kan itu kan jaminan ya, jaminan dari adik saya kepada bosnya. Bagaimana kalau orang itu tidak benar? Tapi Paulus bilang kepada Filemon, terima dia seperti engkau menerima aku. Saudara pernah mengalami itu? Bagaimana meyakinkan orang? Terima dia. Sebenarnya itulah yang dimaksud dengan rasul. Itu yang dimaksud dengan utusan. Jika kamu menerima Yesus, kalau kamu diterima, maka mereka menerima Yesus. Yesus juga bilang, barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Itu satu pemahaman yang luar biasa. Satu jaminan yang luar biasa. Satu keyakinan yang luar biasa. Itu yang dipahami oleh Paulus. Dan dia bilang kepada Filemon, terima Onesimus. Saya belum pernah mengalami ini. Saya belum pernah bilang, terima dia. Saya jamin. Kalau dia tidak benar, potong leher saya. Aduh. Bukan main itu ya, saudara. Kalau di tempat teman saya ketemu dengan teman-teman, biasanya begitu, menjamin begini. Terima dia. Kalau dia tidak benar, potong kuku saya. Itu kan nggak ada jaminan itu. Kalau leher saya, ya itu jaminan. Tapi potong kuku saya, jangan mati-mati lah dia. Iya kan? Terima dia. Saudara lihat posisi Filemon? Paulus bangga dengan Onesimus. Paulus senang ketemu dengan Onesimus. Dia bilang, buah hatiku, anakku, saudara kita, seperti aku sendiri. Nah, itu enak Paulus ngomongnya ke Filemon. Nah, sekarang Filemon gimana, saudara? Hah? Bagaimana posisi Filemon sekarang?
Kalau saya jadi Filemon, mungkin saya bilang, oh enak banget nih Paulus ini ngomong ya. Itu kan ente, kamu itu. Paulus kan yang nilai, bukan saya. Kalau saya punya penilaian berbeda, Pak. Saya bilang ke Paulus, kalau saya Filemon, saya bilang Paulus, ya Paulus, tapi Filemon, bedalah penilaian saya. Saya tidak nilai Onesimus seperti itu. Dia sudah menerima yang pantas dia terima, penjara. Saya nggak, aduh, bagaimana ya? Saya tidak menilai seperti Bapak. Mungkin begitu, tapi Filemon nggak balas surat. Malah kalau saudara perhatikan di sini, Paulus bilang gini ke Filemon, Filemon, saya percaya yang saya bilang ini padamu, ya kan? Saya apa namanya? Bilang ini padamu, saya percaya engkau akan lakukan jauh lebih banyak dari yang aku katakan. Dan tolong ingat, dibilang gitu di sini. Ayat 22, saudara. Nanti satu waktu kalau saya keluar dari penjara, siapin kamar untuk saya ya. Aduh, coba. Aduh, Filemon. Tadi kan saya cerita itu, saya ketemu dengan teman saya yang saya injili. Biasa itu kan. Ketemu lalu saya bilang ke mereka, ingat dulu nggak? Katanya. Saya bilang, kalau saya datang biasa kita makan nasi kuning. Kenapa ini nggak ada nasi kuning? Lalu teman satu bilang begini, buruan kamu, katanya. Bilang ke teman yang satu, beli nasi kuning. Saya bilang ke Ibu Yosi, ini enak ini kalau jadi anak hamba Tuhan kayak begini, ya kan? Beli nasi kuning, langsung beli nasi kuning. Saya pengen sekali es kacang cukur, es cukur, cari es cukur, enak sekali. Setelah itu Ibu Yosi bilang pada saya, kamu berbuat seolah-olah kamu tuh bos, kamu tuh hamba, jongos katanya, bukan bos. Baru saya sadar, oh iya, nggak boleh ya. Masa begitu sih? Masa saya duduk, lalu saya cuma bilang begini ke mereka, saya pengen makan kelapa tono, bukan, pepaya tono. Itu pepaya tono itu apa namanya? Asinan. Ya. Saya pengen itu. Buat mereka. Saya bilang, Ibu Yosi, nggak usah balik BSD. Di Manado enak. Cuma bilang pengen ini, langsung dapat. Ya kan? Bikin yang ini, dapat. Tapi bagaimana perasaan saudara-saudara saya itu ya? Bagaimana perasaan mereka ketika datang-datang si Papo ini datang main kayak raja aja di sini, suruh-suruh, memang kita ini siapa? Memang lo tuh siapa? Katanya Ibu Sirli, sombong amat. Siapa ini? Datang gak ya? Nah, saudara lihat dari Filemon. Sekarang saya di posisi Filemon sekarang. Lihat ini Filemon. Yang pertama adalah dari ayat 4 sampai ayat 7 dia kita sudah pernah bahas bagaimana dia melayani dan membuat orang bersukacita. Ya kan? Dia membuat orang bersukacita, persekutuan dalam iman, mengerjakan pengetahuan akan yang baik antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Sesudah menjadi percaya, dia menjadi orang yang menghibur orang-orang kudus. Itu Filemon. Lalu Paulus bilang begini, mari kita mulai. Saudara lihat ini. Ini saya kasihan sama si Filemon ini. Kalau aku ingat kasihmu, ayat 9. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak aku tadi, yaitu Onesimus. Dulu dia tidak berguna, tapi sekarang sangat berguna bagimu. Begitu juga bagiku. Dulu tidak berguna, sekarang berguna. Kusuruh kembali kepadamu. Kusuruh kembali ayat 12. Sebenarnya aku ingin menahan dia di sini sebagai gantimu. Saudara lihat kata-kata Paulus. Onesimus, saya tahan dia di sini sebenarnya untuk menggantikanmu. Maksudnya apa? Sebenarnya engkau Filemon, yang benar adalah engkau datang di sini layani aku. Karena aku sudah tua dan di penjara.